Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uttite na pamacceya dhamma sucaritam cari dhamma cari sukhang seti asming loke param hijati. Sangha yang saya hormati, para pandita, segenap ibu, bapak, saudara-saudara yang hadir pada peringatan Wesaka Atami Puja yang berbahagia. Sejak dahulu, saudara, jabatan, kedudukan, pangkat sangat menarik. Ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, dari jabatan yang paling rendah, mungkin jabatan di dapur, menarik. Jabatan di rumah tangga, jabatan di kampung, kedudukan di kantor, di lingkungan, sampai mungkin jabatan yang cukup tinggi. Sangat menarik bagi hampir sebagian besar orang. Hampir semua orang mencari kedudukan, pangkat. Saya mempunyai sahabat, seorang guru besar sejarah di Jogja. Guru besar ini mengatakan kepada saya, Bante, banyak orang yang mencalonkan menjadi gubernur, ikut pemilu kada. Tapi tentu tidak semua calon menang. Yang menang hanya sepasang, yang lain kalah. Yang kalah itu, Bante, kalau ada pemilihan bupati, dia ikut lagi. Dan nanti kalau ada pemilihan bupati, dia ikut dan kalah. Andai kata ada pemilihan camat, dia juga ikut lagi. Tidak malu dia. Karena jabatan itu sangat menarik.
Tetapi berbeda dengan Pangeran Siddhartha, saudara. Siddhartha menolak jabatan. Siddhartha melepaskan kedudukan dengan sadar karena Siddhartha tidak tega, tidak tahan melihat penderitaan orang-orang banyak. Pertengkaran, kesakitan, ketegangan, kekejaman, belum usia tua, sakit, dan kematian. Apakah semuanya ini terjadi begitu saja? Tidak ada sebabnya, tidak ada jalan keluar. Siddhartha risau melihat penderitaan orang-orang lain. Inilah orang besar, saudara. Orang besar itu tidak tahan melihat orang lain menderita. Siddhartha seorang bodhisattva. Akhirnya Siddhartha meninggalkan istana, menolak tahta, yang selangkah lagi kemewahan, kemegahan, kenikmatan, kedudukan, dan istana. Tidak menarik lagi bagi dia. Pada saat sang pangeran meninggalkan istana, melewati gerbang istana, Dewa Putra Mara mencegah dan menghentikan sang pangeran dengan berkata-kata, "Pangeran, tidak usahlah meninggalkan istana. Apa yang engkau mau aku bisa memberikan, tetapi jangan meninggalkan istana." Apa jawab sang pangeran kurang lebih secara garis besar? Pangeran menjawab, "Hai Mara, kedudukan, kekuasaan, dan materi tidak bisa dipakai untuk melenyapkan penderitaan." Memang, saudara, tatanan kedudukan itu perlu, bukan tidak perlu. Ada pemimpin, ada sekretaris, ada bagian-bagian. Perlu. Kalau tidak ada tatanan begini, masyarakat akan kacau. Perlu. Materi juga perlu untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk bertahan dalam kehidupan ini, mempertahankan kelangsungan kehidupan ini. Materi juga perlu, bukannya tidak perlu. Jabatan memang perlu, materi memang perlu. Benar, saudara, tetapi jabatan dan materi hanya mengurangi penderitaan. Jabatan dan materi tidak mampu melenyapkan penderitaan. Alasan itulah Pangeran Siddhartha melanjutkan tekadnya, meninggalkan istana, mencari jawaban untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan ini.
6 tahun Bodhisattva menderita, berjuang yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada manusia yang berjuang sehebat Bodhisattva. Dalam kurun waktu yang tidak singkat. Kalau saudara-saudara pernah berziarah ke tanah India, Bodhisattva bermeditasi, menyiksa diri di gua yang sempit sekali, yang sekarang dikenal dengan Pragbodhi. Kalau saya masuk berdiri, orang Jawa mengatakan sundul, tidak bisa tegak. Kalau Bante Subala yang masuk, mengkelung dia, bengkok. Gua itu hanya nyaman untuk duduk. 6 tahun kurang lebih, Bodhisattva menyiksa diri di gua yang sempit. Dan di sekitar itu sudah tentu. Seandainya Bodhisattva kemudian tidak tahan dan pulang ke istana, Bodhisattva akan diterima di istana dengan senang hati. Tetapi Bodhisattva bertahan dengan penderitaan yang luar biasa. Sulit dicari padannya dalam sejarah umat manusia. Seorang pangeran putra mahkota yang menolak tahta dan berjuang mencari jawaban atas penderitaan demi orang banyak. Tidak ada tandingnya, tidak ada kembarannya, saudara. Dalam sejarah umat manusia. Siddhartha anak raja, dia bukan orang miskin. Tetapi menolak semuanya itu demi kepentingan makhluk-makhluk yang menderita. Orang besar seperti ini sulit dicari padannya, bandingnya dalam sepanjang sejarah umat manusia. Siddhartha akhirnya mencapai sama Sang Buddha pada saat bulan purnama di bulan Waisakha. Menemukan jalan itu. Jalan untuk melenyapkan penderitaan. Secara garis besar, saudara. Seperti apakah jalan itu? Yang pertama adalah peduli kepada orang lain. Berikan bantuan, berikan pertolongan, berdana. Menolong yang lain, peduli kepada yang lain, memberikan sumbangan, berdana, beramal. Ini bukan pilihan sukarela, saudara. Ini sebenar-benarnya adalah keharusan moral. Apakah berdana itu keharusan moral, Bante? Ya, saudara. Berdana menolong bukan pilihan sukarela, bukan. Tetapi keharusan moral. Artinya tidak bisa tidak. Apa alasannya? Alasannya adalah, saudara-saudara,
Kita tidak bisa hidup hanya karena ada orang tua saja. Kita memerlukan orang-orang lain, guru-guru, lingkungan, petani, pedagang, pekerja sosial, masyarakat, banyak sekali. Untuk kelangsungan hidup kita. Kita tidak cukup hanya karena punya orang tua. Kita memerlukan orang lain. Oleh karena itu, membantu orang lain adalah keharusan moral. Tidak bisa ditawar, bukan pilihan sukarela. Karena saudara juga membutuhkan orang lain. Apakah saudara bisa hidup sendiri tanpa mereka? Makanan yang saudara makan, pakaian yang saudara pakai, rumah yang saudara tinggal, kendaraan yang saudara tumpangi. Kita semua membutuhkan jasa orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Bagaimana kita tidak mau membantu yang lain? Keharusan alami yang tidak bisa diingkari. Peduli kepada yang lain. Menolong yang lain. Membantu orang-orang banyak. Uraian ini adalah uraian sosiologis memang. Kaitan berdana dengan masyarakat. Tetapi saudara, berdana itu mempunyai manfaat yang besar untuk ke dalam ini. Bukan hanya hubungan antar individu. Apakah manfaat yang besar? Memberi, mengurangi keserakahan, mengurangi kotoran-kotoran batin. Karena yang bergejolak, yang berkobar-kobar di dalam itulah yang membuat kita menderita. Langkah selanjutnya, saudara. Langkah selanjutnya adalah mengendalikan diri kita sendiri. Berdana tidak cukup. Jalan untuk melenyapkan penderitaan bukan hanya berdana. Bukan hanya memberi. Bukan hanya menyumbang. Bukan, tetapi juga mengendalikan diri kita sendiri. Kalau orang menyumbang, berdana, tetapi tidak mengendalikan dirinya sendiri. Orang ini juga akan menciptakan bermacam-macam persoalan untuk dirinya sendiri. Apalagi sebagai pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin kelompok, pemimpin di lingkungan yang kecil, dan sebagai orang tua. Mengendalikan diri itu memberikan teladan kepada anak-anak, kepada yang dipimpin. Mengapa sekarang banyak tawuran? Tidak hanya anak-anak SMP, SMA yang cengeng tawuran. Antar mahasiswa satu universitas juga tawuran. Satu universitas lain jurusan tawuran. Sampai ada korban, sampai meninggal dunia. Persoalannya bukan karena hukum tidak ditegakkan, bukan. Memang itu salah satu unsur, tetapi bukan sebab utama.
Kalau yang tua-tua suka demo, anarkis, merusak, memecah kaca, bukankah itu contoh untuk anak-anaknya? Kalau orang-orang tua suka demo, anak-anak juga akan berpikir, saya juga bisa. Apalagi orang-orang tua yang demo itu tidak ditindak. Bukankah itu contoh kepada anak-anaknya? Kalau orang tuanya korupsi, ditahan di penjara 2-3 tahun. Anak-anak melihat, merasakan dampak itu. Tetapi kemudian orang tua keluar. Orang tuanya kemudian bangkit lagi. Kalau dulu saya korupsi ketahuan, sampai masuk penjara, sekarang saya harus cari cara yang lebih canggih. Bukan kapok, tapi cari cara yang lebih canggih. Apakah anak-anak tidak mencontoh? Hati-hati menjadi orang tua, menjadi pemimpin ibu bapak saudara. Perilaku saudara akan dicontoh oleh anak-anak, oleh yang Anda pimpin. Seorang ayah, seorang suami, istrinya 6, 7, 8. Katanya si rukun, tinggal satu rumah. Tidak apa-apa. Tetapi apakah orang tua itu tidak berpikir? Apakah ibu dan ayah itu tidak berpikir kelak anak-anaknya akan mencontoh? Sekarang sih tidak. Anak-anak akan mencontoh orang tuanya. Yang seorang ayah mempunyai istri 7-8. Lalu rumahnya ditulis Wisma Subur. Ingat saudara, contoh itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Lebih hebat dari ayat-ayat kitab suci. Kalau ayat-ayat kitab suci, suta-suta diuraikan, itu hanya uraian, konsep. Tetapi perilaku orang tua itu nyata di depan mata. Dan yang melakukan itu orang tuanya sendiri. Secara psikologis, apa yang dilakukan orang tua mempunyai kekuatan yang dahsyat terhadap anak-anaknya. Sudahkah saudara berpikir demikian? Bahwa perilaku saudara akan dicontoh oleh anak-anak saudara. Kemudian, mungkin tidak sekarang. Oleh karena itu, mengendalikan diri tidak bisa ditawar sesungguhnya. Kalau Anda ingin bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap yang dipimpin, terhadap anak-anak, mengendalikan diri tidak bisa ditawar. Selain mengendalikan diri itu juga memadamkan kotoran-kotoran batin yang berkobar-kobar di dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, ini agak sulit. Tetapi saya harus menguraikan ini. Kalau yang ketiga tidak diuraikan, bukan ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Justru yang ketiga ini mahkota Dhamma. Tanpa yang ketiga ini bukan Dhamma. Tidak mungkin melenyapkan penderitaan. Yang ketiga itu adalah membersihkan pikiran sendiri.
Tidak bisa ditawar, saudara. Mengapa semua tidak bisa ditawar, Bante? Benar. Ini adalah kesunyataan. Ini adalah fakta, hukum alam. Bukan hanya berdasarkan ayat-ayat dan suta-suta. Dari mana datangnya ucapan yang kadang-kadang baik, kadang-kadang menyakitkan. Yang kadang-kadang bijaksana, kadang-kadang membuat pertengkaran. Dari mana asalnya perilaku? Semua berasal dari pikiran kita. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda putuskan, semuanya dimulai dari pikiran kita. Anda sekarang berada di sini, sore ini akan ikut Atami Puja, muncul di pikiran lebih dahulu. Sebelum Anda datang kemari. Selesai perayaan ini Anda mau terus pulang? Atau mau mampir ke restoran? Itu juga direncanakan oleh pikiran. Pendeknya, tidak ada yang tidak melalui pikiran. Pikiran itulah sumber, pikiran itulah awal, pikiran itulah pemimpin. Mengapa pikiran tidak dibersihkan? Kalau Anda hanya mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, tidak membersihkan pikiran, capek sendiri, saudara. Tidak berhasil, tidak akan pernah berhasil mengendalikan ucapan dan perbuatan yang buruk-buruk. Tidak akan pernah berhasil. Mengapa? Karena pikiran dibiarkan. Sumbernya itu di pikiran. Yang buruk-buruk, yang jorok-jorok, yang jahat-jahat, dan yang baik-baik, semua datang dari pikiran. Kalau hanya gejalanya yang diatasi, sumbernya dibiarkan, saudara akan capek sendiri. Mengendalikan ucapan, perbuatan berhasil. Jebol lagi, berhasil, kalah lagi, berhasil, melanggar lagi. Terus begitu. Terus begitu. Mengapa? Karena sumbernya dibiarkan. Sumber perilaku kita itu pikiran kita. Sebelum kita berbuat, kita berpikir dulu, merencanakan dulu di dalam pikiran ini. Oleh karena itu, menjaga pikiran, membersihkan pikiran adalah keharusan. Kalau saudara ingin maju menjadi lebih baik. Sulit memang. Tetapi tidak mungkin ada perubahan kalau sumbernya tidak berubah. Umat Buddha tidak pernah meditasi, tidak lengkap. Meditasilah tiap hari, tidak hanya duduk tetapi gunakan kesadaran. Sati, awareness. Untuk mengawasi perasaan, pikiran, dan perasaan kita. Yang selalu menjadi provokator pada setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Memperhatikan jasmani, meditasi memperhatikan jasmani adalah awal. Tetapi kesadaran itu harus digunakan untuk mengawasi, melihat perasaan dan pikiran kita. Kalau perasaan dan pikiran tidak diperhatikan, hanya ketenangan, hanya kenikmatan, memperhatikan jasmani, tidak ada gunanya, saudara. Karena yang membakar pikiran kita itu adalah perasaan, ingatan, memori. Dan kalau pikiran diabaikan, jangan harap ada perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Meditasi adalah mahkota ajaran Guru Agung kita. Inilah jalan untuk melenyapkan penderitaan. Ibu, Bapak, dan saudara.
Saya akan mengakhiri uraian ini dengan ungkapan yang sangat baik. Ingat dengan baik ungkapan ini. Kalau saudara mempunyai keluarga, ayah, ibu, anak-anak, saudara menjaga keluarga saudara. Benar. Kalau saudara mempunyai rumah, mempunyai jabatan, saudara menjaga harta saudara, menjaga kedudukan saudara. Sebaik mungkin, benar saudara. Kalau saudara mempunyai sedikit uang, sedikit deposito, saudara menjaga berhemat-hemat supaya tidak cepat habis, benar juga. Tetapi, sudahkah saudara berpikir, saya juga harus menjaga ucapan, perilaku, dan pikiran saya? Saudara hanya berpikir yang perlu dijaga itu adalah keluarga, harta, kedudukan, materi, hanya itu. Menjaga pikiran dan perilaku tidak pernah kita pikirkan. Justru itu sangat penting. Semua bisa habis, hancur, kalau pikiran dan tingkah laku kita tidak dijaga. Tetapi kita melupakan itu. Marilah menjaga pikiran, menjaga perasaan dengan kesadaran. Menjaga perilaku dengan mengendalikan diri dengan kesadaran. Dan peduli kepada mereka yang menderita dengan kejujuran, dengan ketulusan. Inilah jalan untuk melenyapkan penderitaan yang diketemukan oleh guru agung kita dan diajarkan 2600 tahun lebih yang lalu. Marilah kita berjuang tanpa lengah. Marilah kita maju. Selamat memperingati Tri Waisaka Puja dan Atami Puja tahun 2557. Semoga Tri Ratna selalu melindungi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya harus menutup uraian ini dengan kalimat yang saya ucapkan di awal khotbah ini. Utite nak pamajaya, bangun, bangun, jangan lengah. Dhamma sucaritang cari, hiduplah yang benar, sesuai dengan ajaran guru agung kita. Dana sila bawana. Dhammacari sukang seti, orang yang mengikuti Dhamma akan sukang seti, maju dengan bahagia. Asming loke paramhija, di dunia ini juga di dunia yang akan datang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.